Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selena Ropiati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang atmosfer beserta lapisannya. Untuk itu, kita lebih mengetahui dulu apa sih atmosfer itu. Berikut penjelasannya. Atmosfer. Tentu kita sudah sering mendengar kata atmosfer. Namun, pada kenyataannya, banyak dari kita yang masih belum mengetahui definisi dari atmosfer tersebut dan pemanfaatannya. Atmosfer merupakan salah satu hal yang terpenting bagi bumi kita tercinta. Langsung saja kita memasuki pengertian dari atmosfer. Jadi, atmosfer adalah selimut gas yang menyelubungi sebuah planet, termasuk planet kita, bumi. Atmosfer mengelilingi sebuah planet dengan lapisan yang sangat tebal. Bahkan, jaraknya sampai ribuan kilometer dari planet tersebut ke luar angkasa. Selanjutnya, atmosfer terdiri atas berbagai unsur yang sangat berguna bagi kehidupan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, nitrogen, sebesar 78% yang dapat digunakan untuk pembuatan pupuk. Yang kedua, oksigen sebesar 21% yang dibutuhkan untuk pernapasan. Yang ketiga, yaitu argon sebesar 0,93% yang sangat penting dalam kegiatan industri, terutama lampu neon. Yang keempat, yaitu karbon dioksida sebesar 0,03% yang sangat dibutuhkan dalam proses fotosintesis tumbuhan. Selanjutnya, yaitu gas lain-lainnya sebesar 0,04% seperti neon, helium, ataupun ozon, dan juga hidrogen. Yang pertama, yaitu melindungi bumi dari paparan sinar ultraviolet. Nah, lapisan ozon yang berada di stratosfer memiliki manfaat untuk penyerapan sinar ultraviolet, sehingga makhluk di bumi dapat terlindungi dari paparan sinar ultraviolet tersebut. Yang kedua, untuk mempertahankan kehidupan di bumi. Kandungan gas yang terdapat pada lapisan atmosfer bermanfaat bagi manusia, tumbuhan, serta hewan, seperti oksigen, karbon dioksida, dan juga nitrogen. Yang ketiga, yaitu melindungi bumi dari jatuhnya benda-benda luar angkasa. Benda-benda luar angkasa yang jatuh ke bumi akibat gravitasi bumi, contohnya meteor, menjadi salah satu benda luar angkasa yang mampu mengancam manusia. Pasalnya, meteor mampu menghantam sebuah planet termasuk bumi.
Dengan adanya lapisan atmosfer, benda luar angkasa tersebut terbakar, sehingga makhluk hidup yang ada di bumi terlindungi dari bahaya tersebut. Yang keempat, yaitu mempertahankan keseimbangan energi di dalam bumi. Keseimbangan energi di dalam bumi secara vertikal maupun horizontal yang dihasilkan dari ketidaksamaan panas di permukaan bumi, sehingga terciptalah pergerakan udara di dalam atmosfer dan air di lautan. Siklus perpindahan air yang menyebabkan hujan terjadi di dalam lapisan atmosfer. Yang kelima, yaitu berperan pada perubahan cuaca dan iklim. Atmosfer memiliki peran yang penting bagi perubahan cuaca dan iklim, karena berperan untuk mengatur dan menjaga kondisi bumi, seperti hujan, badai, angin, salju, dan awan. Bisa kita lihat di sini, ada ilustrasi cuaca ekstrim yang disebabkan gelombang tinggi di perairan. Yang keenam, yaitu sebagai pengendali cahaya yang masuk ke bumi. Tidak semua energi dari matahari diserap oleh lapisan atmosfer. Bumi dapat menerima energi yang berasal dari radiasi elektromagnetik matahari. Energi-energi matahari yang dipantulkan oleh permukaan bumi akan segera diserap, dipantulkan maupun ditransmisikan oleh atmosfer. Nah, yang terakhir, yang ketujuh, yaitu berpengaruh terhadap rambatan sinyal radio. Pada lapisan ionosfer, lapisan ini berperan penting bagi keelektrikan atmosfer. Selain itu, terjadi proses ionisasi dari partikel-partikel yang memberikan refleksi gelombang radio, sehingga rambatan sinyal radio dapat menjangkau seluruh penjuru muka bumi. Ya, setelah kita mengetahui pengertian atmosfer beserta manfaatnya, kemudian kita berlanjut ke bagian lapisan-lapisan atmosfer. Jadi bagian lapisan atmosfer terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama troposfer, yang kedua stratosfer, yang ketiga mesosfer, yang keempat termosfer, dan yang terakhir eksosfer. Jadi kita akan bahas di video ini. Nah, yang pertama ada lapisan troposfer. Jadi, troposfer merupakan lapisan atmosfer terdalam atau paling dekat dengan bumi. Lapisan ini merupakan lapisan terendah dari semua lapisan atmosfer yang ada. Di dalam lapisan troposfer merupakan tempat segala jenis cuaca, segala perubahan suhu, hembusan angin, tekanan, dan kelembapan yang bisa secara langsung yang dapat kita rasakan. Oleh karena itu, di lapisan troposfer inilah terletak terjadinya peristiwa cuaca, mulai dari hujan, kemarau, angin, salju, dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu ada lapisan stratosfer. Lapisan stratosfer berada di atas tropopause sampai ketinggian 50 km. Di dalam lapisan ini, angin berhembus sangat kencang dan memiliki pola aliran tertentu,
di stratosfer merupakan tempat terbangnya pesawat terbang. Selain itu juga, di dalam stratosfer terdapat lapisan yang sangat penting, yaitu lapisan ozon. Ozon merupakan gas yang mengandung banyak unsur kimia dan sangat beracun bagi makhluk hidup. Lapisan ozon ini terbentuk karena adanya pengaruh dari sinar ultraviolet yang berasal dari bagian matahari terhadap molekul-molekul oksigen. Secara umum, di dalam lapisan stratosfer inilah sinar ultraviolet disaring dan diserap karena mengandung lapisan ozon yang sampai sekitar 90%, sehingga sinar ultraviolet yang masuk ke dalam permukaan bumi tidak berlebihan yang dapat menyebabkan banyak kerugian. Yang ketiga yaitu ada lapisan mesosfer. Pada lapisan ini memiliki ketinggian antara 50 sampai 85 km. Dengan ciri makin ke atas temperatur udara makin rendah. Setiap kenaikan 1000 meter temperatur udara turun antara 2,5 derajat sampai 3 derajat Celcius. Pada mesosfer bagian atas temperaturnya mencapai -900 Celcius. Puncak mesosfer dibatasi oleh lapisan mesopause. Pada bagian lapisan mesosfer ini merupakan bagian yang dapat mengikis benda-benda langit yang masuk ke dalam permukaan bumi. Di antaranya adalah komet, meteor, debu angkasa, atau benda-benda asing angkasa lainnya. Pengikisan benda-benda tersebut adalah dengan terkikis sedikit demi sedikit dan terbakar karena pergesekan dengan udara yang terkandung di dalam lapisan ini. Jika benda asing luar angkasa tadi memiliki ukuran yang sangat besar, lapisan atmosfer ini sifatnya dapat mengurangi ukuran benda tersebut, hingga menjadikannya tidak terlalu berdampak yang terlalu besar ketika sampai ke permukaan bumi. Selanjutnya yang keempat yaitu ada lapisan termosfer. Jadi, lapisan termosfer ini terletak pada ketinggian 85 sampai 500 km. Lapisan atmosfer yang satu ini dinamakan juga lapisan panas atau hot layer karena pada lapisan ini terjadinya transisi kenaikan temperatur yang sangat tinggi. Temperatur pada lapisan ini 90 sampai 5000 Celcius. Tinggi temperatur tersebut disebabkan oleh molekul oksigen yang menyerap radiasi energi surya. Radiasi ini mengakibatkan sebuah reaksi kimia yang membentuk lapisan bermuatan listrik. Lapisan ini berguna untuk membantu memancarkan gelombang radio, karena pada lapisan atmosfer ini dapat memantulkan gelombang radio. Nah, yang terakhir ada lapisan eksosfer. Pada lapisan ini merupakan lapisan atmosfer yang terletak paling luar. Lapisan eksosfer berada pada ketinggian 500 km ke atas.
Pada lapisan eksosfer ini, molekul-molekul udara bergerak dengan cepat dan pengaruh gaya gravitasi bumi sudah jauh berkurang, sehingga gesekan-gesekan benda di udara sudah jarang terjadi. Suhu udara pada lapisan ini bisa mencapai 2200 derajat Celcius. Pada lapisan eksosfer, kandungan gas utamanya ialah hidrogen, dan pada lapisan ini udara sangatlah tipis. Fungsi lapisan eksosfer ini yaitu untuk merefleksikan cahaya matahari. Kemudian, cahaya matahari yang direfleksikan tersebut dikenal sebagai cahaya matahari zodiakal.